Hai, perkenalkan nama saya Valenta Dwi Cahyani Tambunan dengan NPM A1A0220079. Dalam video ini kita akan bahas secara lengkap tentang teks prosedur, mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan juga contohnya. Yuk simak video ini sampai selesai. Kalian wajib mengetahui pengertian dari teks prosedur itu sendiri. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu kegiatan, membuat sesuatu dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Teks ini bertindak sebagai panduan agar pembaca dapat melakukan kegiatan secara benar, aman, dan juga efisien tentunya. Contoh kegiatan yang menggunakan teks prosedur tentang cara membuat makanan, cara mengoperasikan elektronik, cara melakukan eksperimen ilmiah, atau tentang cara memainkan suatu permainan ataupun olahraga. Selanjutnya itu ada tujuan teks prosedur. Di sini ada 3 tujuan teks prosedur. Yang pertama itu memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua itu untuk memastikan kegiatan dilakukan secara teratur, aman, dan sesuai dengan tujuan. Dan yang ketiga itu untuk membantu pembaca menghindari kesalahan dalam proses pelaksanaan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teks prosedur. Pertama itu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah seperti ambillah, potonglah, aduklah, dan lain-lainnya. Yang kedua itu mengandung kata keterangan cara, waktu, atau alat. Contohnya seperti panaskan minyak dengan api kecil. Yang ketiga itu menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung urutan waktu seperti pertama, kemudian setelah itu terakhir. Yang keempat itu disusun secara runtun dan juga logis. Yang kelima itu mencantumkan bahan dan alat yang diperlukan atau jika diperlukan. Dan yang keenam itu bahasa singkat, jelas, dan informatif. Selanjutnya di sini ada struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 bagian utama. Pertama itu judul atau tujuan, di mana menjelaskan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada material, bahan, dan alat. Itu sebenarnya opsional, tergantung dari jenis teks prosedur yang akan digunakan. Tapi dari poin kedua ini berisi dari daftar bahan, alat, atau informasi pendukung yang akan diperlukan. Yang ketiga itu ada langkah-langkahnya, di mana langkah-langkah ini adalah sebuah urutan tindakan yang harus dilakukan secara kronologis. Lalu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama itu kata kerja imperatif, yang kedua itu penghubung temporal, yang ketiga keterangan cara dan alat, yang keempat verba material dan tingkah laku, dan yang kelima itu kalimat ajakan. Itu kalau untuk kalimat ajakan ini sebenarnya opsional, boleh ada boleh enggak. Lalu di sini juga ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama itu teks prosedur sederhana, di mana langkahnya itu relatif singkat dan hanya memerlukan beberapa tahap. Contohnya itu cara mematikan kipas angin, cara menghidupkan laptop, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu teks prosedur kompleks, terdiri dari banyak langkah atau sub-sub langkahnya. Contohnya itu cara membuat kue lapis. Dan yang ketiga itu teks prosedur protokol, di mana langkah-langkahnya fleksibel, tidak harus berurutan. Contohnya yaitu cara membuat salad. Di sini saya juga mencantumkan contoh teks prosedur. Contohnya saja seperti cara membuat minuman jahe hangat. Bahan yang diperlukan juga sangat simpel dan juga sedikit. Yang pertama itu 1 buah ruas jahe, 200 ml air, 1 sendok makan madu. Dengan langkah-langkah, kupaslah jahe dan geprek hingga pecah. Rebus air hingga mendidih, lalu masukkanlah jahe. Yang ketiga, tunggu selama 5 menit hingga aroma jahe keluar. Yang keempat, tuang ke gelas, tambahkan madu, lalu aduk rata. Yang kelima, minuman jahe siap disajikan. Di sini ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam menulis teks prosedur. Pertama, itu langkah yang tidak berurut ataupun terlewat. Yang kedua, itu sering terjadi ada kalimat ambigu ataupun kalimat-kalimat yang tidak jelas. Yang ketiga, itu tidak mencantumkan bahan dan alat yang diperlukan secara mendetail. Dan yang keempat, itu menggunakan bahasa yang terlalu teknis ataupun rumit.
sehingga susah untuk dipahami oleh pembaca. Di sini saya juga memberikan tips cara menulis teks prosedur yang baik. Yang pertama itu gunakanlah bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Yang kedua itu urutkan langkah secara logis dari mulai persiapan hingga hasil akhirnya nanti. Yang ketiga, tambahkan gambar ataupun diagram untuk memperjelas instruksi. Dan yang keempat, itu berilah penekanan pada hal-hal penting seperti keamanan. Sekian dari video saya, terima kasih.